Halo semuanya, selamat pagi. Pertama-tama Bisma mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua ya. Selamat datang di tahun ajaran baru, yaitu semester 2. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika tentang mengenal bangun segi banyak. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Apa itu bangun segi banyak? Bangun segi banyak merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang terdiri dari ruas-ruas garis. Ruas-ruas garis tersebut disebut sisi. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 buah sisi. Ciri-ciri bangun segi banyak antara lain, segi banyak merupakan bangunan tertutup ya. Jadi, tidak ada sisi yang terbuka. Yang kedua, segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Segi banyak memiliki minimal 3 buah sisi. Dan yang keempat, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Dan yang kelima, sisinya dibatasi oleh garis lurus ya, jadi tidak melengkung. Agar lebih jelas, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, berikut ini contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki atau berbentuk segi banyak. Di antaranya ada layang-layang. Kita lihat ya di situ, ada 4 sudut, ada 4 sisi, semuanya tertutup dan tidak melengkung. Selanjutnya ada paving block. Kalian pasti pernah melihatnya ya, di jalan, atau mungkin di depan rumah kalian, atau di sekolah. Paving block ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudut, 6 sisi. Semuanya tertutup dan tidak melengkung garisnya ya, lurus. Ada jendela, kalian juga bisa lihat ini di rumah ataupun di sekolah. Papan tulis, dan rambu lalu lintas. Semuanya ini adalah bentuk benda yang bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuknya segi banyak. Ada segi 4, segi 6, segi 4 lagi, dan segi 3. Nah, kalau tadi semuanya tentang segi banyak, nah sekarang kita akan membahas bukan segi banyak. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, kurvanya tidak selalu tertutup. Yang kedua, bentuknya bisa cembung atau cekung. Yang ketiga, tidak selalu memiliki sudut. Dan yang keempat, tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Jadi juga bisa melengkung, contohnya lingkaran. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh dari bukan segi banyak berikut. Di sini ada gambar 1, 2, 3. Ya, ada 3 gambar. Ada gambar pertama ini garisnya lurus tapi sudutnya tidak bertemu, mereka terbuka ya, berarti bukan termasuk segi banyak. Begitu juga dengan gambar kedua. Gambarnya sudut-sudutnya ada yang terbuka, berarti tidak termasuk segi banyak. Dan gambar ketiga tertutup tapi garisnya melengkung, membentuk lingkaran. Nah, ini juga bukan disebut segi banyak. Jadi ketiga gambar ini disebut bukan segi banyak. Nah, berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya, segi banyak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kita bahas satu persatu ya. Kita lihat dulu ciri-ciri dari segi banyak beraturan, yaitu memiliki besar sisi-sisi yang sama dan ukuran sudut-sudutnya sama. Jadi kalau sisinya ada 3, ketiga sisi itu semuanya panjangnya harus sama. Ukuran sudut-sudutnya juga harus sama. Contohnya segitiga. Segitiga ini sisinya ada 3 ya, tetapi semuanya harus sama panjangnya. Segi 4 atau persegi, ada 4 sisi, berarti keempat sisinya semuanya harus berukuran sama panjang. Ada segi 5 juga, segi 6, segi 7, segi 8, dan segi 10. Nah, ini adalah contoh dari segi banyak beraturan. Selanjutnya, yaitu segi banyak tidak beraturan. Ciri-cirinya, bentuk sisi tidak sama dan bentuk sudut tidak sama. Jadi sisinya boleh banyak tapi tidak harus sama panjangnya.
Itu disebut segi banyak tidak beraturan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Di bawah ini adalah gambar atau bentuk yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Ada apa saja? Ada persegi panjang. Dua sisinya panjang tetapi dua sisi lainnya pendek. Ya, tidak sama kan? Berarti dia termasuk segi banyak tidak beraturan. Lalu ada layang-layang, ada bentuk apa ini? Jajar genjang ya. Lalu ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, dan ada trapesium siku-siku. Contoh segi banyak adalah sebagai berikut. Segi banyak yang memiliki 3 sisi dinamakan segitiga. Ya, tetapi harus segitiga sama sisi. 3 sisinya harus sama, tidak panjang sebelah. Segi banyak yang memiliki 4 sisi disebut segi 4. Segi banyak yang memiliki 5 sisi disebut segi 5. Dan segi banyak yang memiliki 6 sisi disebut segi 6. Begitu ya seterusnya ya. Kita lihat ada berapa sisi, maka disebut segi dari jumlah sisi tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Cukup singkat ya, tetapi semoga dapat dipahami dengan baik. Hari ini Miss tidak berikan tugas, tapi kalian tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke semuanya, terima kasih atas perhatian kalian ya. Sampai jumpa.